Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, keluarga besar Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, saat ini saya sedang bersama Ibu Ai Kiki Rokibah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sehat Eman. Ibu ya? Alhamdulillah sehat Pak Eman. Saat ini beliau adalah diberi tambahan tugas sebetulnya sebagai Kepala Bidang Kurikulum dan Pengembangan Program YP Al-Azhar. Dan beliau adalah guru saya dan guru kita semua, karena sebetulnya beliau adalah seorang guru yang sudah mengabdi berapa tahun Ibu menjadi guru, Bu? 28 tahun ya? 28 tahun, luar biasa. Mungkin Bapak Ibu saat itu mungkin sudah pernah menjadi muridnya beliau. Nah, Alhamdulillah saat ini hadir di tengah-tengah kita, dan kami dari tim Humas meminta waktu beliau untuk menjelaskan yang sedang terjadi atau happening nih Bu ya, tentang kurikulum Merdeka Belajar gitu ya, yang saat ini mungkin sudah banyak workshopnya di mana-mana untuk mempersiapkan para tenaga pendidik kita atau unit-unit sekolah dalam rangka menghadapi dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Nah, Ibu sebagai yang berkecimpung di dunia pendidikan khususnya, yang berada di bawah Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, kami ingin menanyakan beberapa hal Ibu, agar informasi yang kita peroleh bisa memberikan pencerahan atau informasi yang lebih kepada pembaca kita khususnya. Baik. Kita mulai saja Ibu ya. Silakan Pak Eman. Ya, Ibu, adakah irisan kurikulum Merdeka dengan kurikulum Al-Azhar yang berbasis adab? Nah, hal apa saja kira-kira Bu yang menjadi irisan-irisan itu, Bu? Ya, baik Pak Eman, terima kasih. YPI Al-Azhar selalu merespon positif terhadap perubahan apapun, termasuk perubahan kurikulum yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, sekolah-sekolah Al-Azhar di bawah naungan Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar ini juga merespon positif dengan adanya perubahan kurikulum. Jadi bukan hanya beririsan, tetapi Al-Azhar mengembangkan kurikulum Merdeka ini dengan mengembangkan muatan ke Al-Azharannya. Jadi apapun kurikulumnya, Al-Azhar tetap untuk mempertahankan nilai-nilai ke Al-Azharannya. Nah, apa saja irisannya? Tentu saja hampir di seluruh komponen kurikulum ini sangat-sangat beririsan, karena memang Al-Azhar mengembangkan kurikulum Merdeka itu. Mulai dari profil pelajar Pancasila, kita punya profil murid Al-Azhar. Kemudian ada penyelarasan capaian pembelajarannya. Kemudian ada pengembangan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya. Berikutnya juga pengembangan struktur kurikulumnya. Jadi kan kita punya mata pelajaran muatan lokal Al-Azhar, seperti agama, Al-Quran, bahasa Arab. Kemudian juga di sekolah-sekolah punya program keunggulan seperti kelas tahfidz, kemudian juga ada kelas bilingual. Nah, maka di struktur kurikulum itu dikembangkan dengan menambahkan jam-jam mata pelajaran pada mata pelajaran itu. Dan ini dibolehkan Pak Eman sama pemerintah. Oleh pemerintah. Ya, jadi mengurangi tidak boleh, tapi mengembangkan boleh. Nah, ini sebenarnya kesempatan buat Al-Azhar memiliki kurikulum kekhasan Al-Azhar tersendiri, seperti itu. Nah, selain di struktur kurikulum, juga ada yang khas nih Pak Eman. Di kurikulum Merdeka itu yaitu pengembangan proyek. Sebenarnya project based learning di sekolah-sekolah Al-Azhar itu dari dulu sudah dilakukan, baik di jenjang TK, SD, SMP, SMA. Nah, dengan adanya kurikulum yang memiliki kekhasan pengembangan project based learningnya, maka ini akan lebih dikembangkan lagi di Al-Azhar. Dan terakhir yaitu irisannya di pengembangan asesmennya, baik asesmen diagnostik, kemudian formatif dan sumatifnya. Itu Pak Eman. Iya. Baik, Bu Ai tadi menyampaikan mengurangi jangan, tetapi kita mengembangkan dipersilahkan, dan juga ada beberapa ciri khas Al-Azhar tadi yang disampaikan, ada pelajaran agama, bahasa Arab dan lain-lain. Kalau saya mau mengimprove
ke pertanyaan yang memang saya ingin tahu, karena kebetulan ya saya juga orang tua murid di Al-Azhar. Apakah Masya Allah. ada pengembangan itu berpengaruh terhadap jam pelajaran di sekolah, Bu? Baik. Secara umum kita menggunakan struktur kurikulum yang ada di pemerintah. Nah, bagaimana jika ada penambahan? Maka mata pelajaran yang bisa kita buatkan modulnya itu bisa namanya hidden curriculum. Itu dibuat hidden curriculum. Misalnya mata pelajaran yang bisa diajarkan melalui proyek. Nah, itu bisa juga kita kembangkan, tetapi kita lebih banyak mengembangkan proyeknya sehingga jam pelajarannya bisa kita tambahkan untuk tadi yang ke Hasan Al-Azhar tadi, seperti itu. Tetapi yang jelas untuk struktur kurikulum ini secara umum untuk SMP SMA itu sampai menjelang asar, sehingga anak-anak sholat asar bisa di sekolah, terpantau sholat asarnya begitu. Iya, baik. Jadi walaupun ada pengembangan ya tidak berpengaruh terhadap anak-anak kita ya Bu, karena memang anak-anak kita juga sudah terbiasa pulang ya asar berjamaah dulu pastinya gitu ya. Baik Ibu, apakah kehadiran kurikulum Merdeka ini memperkuat implementasi pendidikan adab yang ya sudah kita laksanakan ini di dunia pendidikan Al-Azhar? Gimana Bu? Baik, kehadiran kurikulum Merdeka ini sangat sejalan dengan penguatan implementasi adab yang sedang kita gaungkan sejak 3 tahun lalu. Jadi kita sudah lebih awal. Nah, pemerintah mencanangkan kurikulum Merdeka yang menekankan pada penguatan karakter. Kita penguatan pendidikan adab juga ini menguatkan pada adab anak-anak kita mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu kehadiran kurikulum Merdeka ini sangat sejalan dengan apa yang sudah kita canangkan lebih awal, yaitu implementasi penguatan pendidikan adab. Nah, kalau di pemerintah di kurikulum Merdeka ini punya profil pelajar Pancasila, Pak Eman, kita juga punya Pak Eman, yaitu profil murid Al-Azhar, seperti itu. Yang profil murid Al-Azhar ini mencakup keseluruhan apa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Baik, Ibu, selanjutnya kalau kurikulum Merdeka itu kan menjadi opsi bagi sekolah dalam rangka pemulihan pembelajaran di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 gitu ya. Ketika saya baca juga dari pernyataan Pak Nadiem bahwa pendidikan kita harus ada pembaruan, ada pemulihan misalnya. Nah, saat ini adakah sekolah Al-Azhar yang mengambil opsi tersebut untuk pemulihan? Sekolah-sekolah Al-Azhar seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa sangat-sangat merespon positif untuk perubahan kurikulum ini. Kami dari Direktorat Dikdesmen yang menaungi sekolah-sekolah Al-Azhar itu sekarang sudah hampir semua sekolah Al-Azhar pada tahun ajaran 2022-2023 nanti itu akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Ya, kalau saya data ini menurut data yang masuk per hari ini tanggal berapa kita nih? 30 Juni itu TK ada sebanyak 53 sekolah, kemudian SD ada 47 sekolah, kemudian SMP ada 37 sekolah, dan SMA ada 12 sekolah yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, sekolah-sekolah ini mendaftar melalui link yang disiapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, nanti mereka berdasarkan hasil verifikasi itu ada yang mandiri belajar, ada yang mandiri berubah, dan ada juga yang mandiri berbagi. Jadi seperti itu. Jadi memang harus mendaftar gitu ya Bu? Iya. Dan itu ke Diknas setempat? Iya, betul. Sudah ada linknya, Kemendikbud-Ristek, gitu. Seperti itu. Saya pikir Bu, yang namanya program itu kan diluncurkannya kepada lembaga yang besarnya. Saya pikir Direktorat YP Al-Azhar sendiri yang menunjuk sekolah-sekolah kita, tetapi ternyata
sekolah pun harus mendaftar secara betul. sistem ke sana. Iya. Tapi bagi sekolah yang memang belum siap kan pemerintah menyiapkan ya, boleh tetap menggunakan kurikulum 2013, boleh juga menggunakan kurikulum darurat yang kemarin masa pandemi itu, yang berbasis KDN esensial, boleh juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Iya. Nah, kalau misalnya ternyata ada sekolah Al-Azhar yang memang belum siap, tetapi kami tetap Direktorat Dikdasmen tetap membina atau mendampingi sekolah-sekolah ini agar mereka mungkin di tahun berikutnya mereka juga sudah siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka gitu. Kalau kan ada sekolah yang siap dan mendaftar di link itu tadi, otomatis, aduh, kami percaya diri nih untuk ikut program Merdeka Belajar. Sudah siap artinya. Sudah kesiapannya itu, dan yang belum siap itu indikatornya apa sih Bu? Salah satunya apakah mungkin fasilitas atau mungkin kesiapan tenaga pendidik atau apa Bu? Baik, yang terpenting yaitu SDM-nya ya, SDM-nya. Jadi mulai dari jajaran pimpinan sekolah, kemudian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini harus siap. Oleh karena itu sosialisasi kan sudah dilaksanakan lebih awal. Terus berikutnya betul yaitu fasilitas, sarana prasarana, karena kan pemerintah sekarang itu melalui kurikulum Merdeka ini teknologi pendidikan juga ini harus betul-betul juga ditingkatkan begitu. Termasuk dunia digital yang juga kita mengarah ke arah sana ya Bu ya. Berarti kalau ada yang memang belum siap, otomatis ya ada 2 poin itu tadi yang harus disegerakan kesiapannya. Apakah Bu kalau misalnya nih salah satu yang sudah mendaftar dan sudah ikut program Merdeka Belajar tapi yang satunya belum, nah nanti outputnya Bu, anak-anak ada jeda, ada gap atau tertinggal atau gimana sih Bu nanti? Menurut saya tidak ya, karena sebenarnya kurikulum tidak setiap perubahan kurikulum itu bukan berarti perubahan total gitu. Jadi pemerintah, kita yakin bahwa pemerintah ini dengan adanya perubahan kurikulum ini adalah suatu perubahan yang periodik, setiap 10 tahun sekali itu pasti berubah. Nah, pasti berubahnya kan ke arah yang lebih baik, lebih kepada bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi menurut saya tidak ada perubahan. Artinya tidak ada perbedaan nanti lulusan antara yang menggunakan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang berikutnya yang belum. Itu lebih kepada penyempurnaan gitu. Jadi masih bisa kompetitif lah ya, gitu ya, antara program ini dengan program ini. Betul. Iya baik. Bu, selanjutnya Ibu sebagai dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, mungkin apa dukungan dari Dirdikdasmen ini kepada sekolah dalam proses edukasi dan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka ini, Bu? Baik, sejak digulirkannya tentang kurikulum Merdeka oleh pemerintah pada saat itu masih kurikulum prototipe ya. Nah, kemudian baru Februari diresmikan menjadi kurikulum Merdeka. Tentu saja Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar terus berupaya untuk membimbing dan mendampingi sekolah ya untuk penyiapan kurikulum Merdeka ini. Yang pertama melalui sosialisasi, baik itu kepada pimpinan sekolahnya, kemudian kepada guru-gurunya, dan juga kepada seluruh stakeholder sekolah ya. Kemudian berikutnya kami menghadirkan nih narasumber-narasumber dari Kemendikbud Ristek ya, dalam hal ini dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran itu untuk jajaran Direktorat Dikdasmen dulu sebelum kita sosialisasi ke sekolah. Nah, baru sosialisasi ke pimpinan sekolah melalui Rakernas di bulan Februari dengan kita mengusung implementasi kurikulum Merdeka ini. Setelah itu kita juga bekerja sama nih, bersinergi baik dengan sekolah maupun dengan Kemendikbudristek untuk pelatihan-pelatihan dan workshop-workshop serta BIMTEK ya, bimbingan teknis kepada siapa
Ya tentu saja kepada kami di jajaran Dikdasmen, karena nanti akan ke sekolah, terutama Bapak Ibu pengawas ya, Pengawas, iya. Bapak Ibu pengawas yang selalu mendampingi untuk yang terjun sekolah langsung pasti gitu ya. akan langsung. Nah ini kita ada BIMTEK bimbingan teknis kepada jajaran Dikdasmen. Kemudian juga BIMTEK perjenjang, ada TK, SD, SMP, SMA. Nah seperti sekarang yang sedang berlangsung ini adalah BIMTEK untuk guru-guru SD. Berikutnya iya, nanti iya, guru SMP dan juga jenjang-jenjang berikutnya. Tentu saja ini akan terus dilakukan baik melalui BIMTEK yang forum-forum besar seperti ini, ataupun dalam ini Pak Eman, ada yang namanya di sekolah itu kelompok kerja guru. Iya. Itu untuk KKG. TK, KKG TK, KKG SD. Kalau di jenjang SMP SMA itu ada yang namanya MGMP Pak Eman. MGMP. Musyawarah Guru Mata Pelajaran untuk jenjang SMP SMA. Nah, itu disitulah kita lebih kepada teknisnya, bagaimana implementasi kurikulum merdeka tersebut. Kalau ke tataran pimpinan sekolah kan ke kebijakan-kebijakannya, betul. bagaimana penyelenggaraan kurikulumnya. Demikian juga untuk wakil kepala sekolah dan koordinator kurikulumnya. Nah, kalau untuk ke guru itu sudah lebih teknis lagi, Pak Eman, gitu. Jadi BIMTEK. Nah, ada lagi ini kita yang penting juga, Direktorat Dikdasmen ini dalam mengembangkan kurikulum merdeka yang berciri khas ke Al-Azharan itu, yaitu dengan menyusun dokumen-dokumen. Jadi sejak awal kita sudah menyusun dokumen dulu. Biasa kita buat draft-draft dulu oleh tim kami di bidang kurikulum. Nanti kita minta masukan dari seluruh jajaran Dikdasmen, baik itu kepala bidang, kepala seksi, seluruh jajaran pengawas, terutama kepala Direktorat Dikdasmen. Itu biasanya kita plenokan. Itu apa saja? Yang pertama, penyusunan profil murid Al-Azhar. Jadi kalau tadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya, yang meliputi mulai dari profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita punya beradab. Nah, beradab ini sudah mengcover ke semuanya. Jadi akhlak mulia itu sebenarnya sudah ada di adab. Kemudian di profil pelajar Pancasila ada bernalar kritis ya. Kemudian ada mandiri, ada kreatif, ada juga bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, kalau di kita penyusunan profil murid Al-Azhar itu ada beradab, jadi berwatak pejuang, cendekia, terampil, kemudian cinta tanah air dan bangsa, sehat jasmani dan rohani. Untuk SMA ditambah ini sesuai dengan amanah dari pengurus, yaitu kepemimpinan. Karena kita akan menyiapkan para pemimpin-pemimpin bangsa agama ini supaya mereka selepas lulus dari jenjang SMA itu mereka sudah siap untuk kepemimpinan, baik nanti di jenjang perguruan tinggi maupun bermasyarakat dan bernegara. Seperti itu Pak Eman. Nah, selain dokumen profil juga ada penyusunan penyelarasan capaian pembelajaran. Ya, kalau dulu ada yang namanya KD, kompetensi dasar. Nah, bagaimana penyelarasan capaian pembelajaran ini, muatan imtak yang dulu kita punya atau muatan adab itu masuk ke dalamnya. Dan bagaimana guru-guru mampu menggali nilai-nilai adab itu dari capaian pembelajaran tersebut, gitu Pak. Berikutnya juga yaitu pengembangan struktur kurikulum tadi yang sudah disampaikan, masuklah mapel-mapel Mulok Al-Azhar. Kemudian juga pengembangan proyek dan juga pengembangan asesmennya. Itu dokumen-dokumen yang sudah kami siapkan agar sekolah-sekolah juga mampu nanti mengimplementasikannya, bisa terbantu. Selain mereka juga dibimbing oleh pengawas dinas setempat, seperti itu. Oke. Ini luar biasa Bu. Memang ternyata Merdeka Belajar itu ya kalau kita jalankan yang tidak serumit yang kita bayangkan. Ya ngalir saja, ternyata memang ya cukup mudah sih Bu sebetulnya ya. Tinggal nanti kita gimana kompaknya, gimana kita ingin maju bersamanya aja sebetulnya ya. Jadi ketika ada perubahan apapun itu kita harus tetap optimis. Tidak panik, ya, tidak khawatir, tetapi juga tidak tertinggal diam, gitu. Jadi harus tetap
Kalau kita lari terlalu cepat juga khawatir gimana, tapi kita tidak santai juga gitu ya Bu ya. Ya tetap segala sesuatu harus mengikuti proses, mengikuti standar, mengikuti arahan yang pasti Bu. Dan kita yang paling utama adalah open minded kayaknya. Ya. Betul. Menerima segala perubahan itu dengan enjoy aja. Betul. Open minded, bersikap terbuka ya Pak Eman. Iya, betul gitu. Tapi tidak gagap dan tidak gugup. Iya, tidak gugup, nggak panik. Baik Ibu, apakah ada skenario baru terkait adopsi teknologi dalam manajemen pendidikan di Dikdasmen sendiri terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka? Baik, iya. Beberapa tahun terakhir ini, hampir 3 tahun terakhir ini kita dihadapkan pada masa pandemi. Ya, di mana pada masa pandemi ini mau tidak mau itu seluruh stakeholder sekolah harus siap dengan teknologi yang bisa tetap menjaga kualitas pembelajaran. Nah, pada kurikulum Merdeka dan juga ini sudah masuk dengan pertemuan tatap muka atau offline, maka adopsi teknologi ini harus tetap dioptimalkan. Yaitu untuk sekolah-sekolah Al-Azhar kita punya yang namanya LMS, Learning Management System, yang sudah terintegrasi ya, sudah terintegrasi mulai dari orang tua memiliki animo untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah Al-Azhar, kemudian daftar, kemudian menjadi murid Al-Azhar, kemudian penyelesaian keuangan, sampai kepada LMS pembelajaran dan LMS penilaian, sampai orang tua menerima laporan hasil pembelajaran, itu semua sudah terintegrasi di dalam LMS Al-Azhar ya, di dalam sistem informasi akademik yang terdiri dari LMS dan juga e-raport untuk kurikulum ya. Kemudian, nah kalau sekarang, kalau sebelumnya untuk sistem informasi akademik ini baru bisa menjangkau sekolah-sekolah yang berada, sekolah Al-Azhar di yayasan cabang langsung. Ini mudah-mudahan ke depan karena sudah mulai dirintis juga untuk di seluruh sekolah Al-Azhar. Karena Direktorat Dikdasmen dalam hal ini punya kepentingan untuk penjaminan mutu. Betul. Jadi kalau teknologinya standarnya sama, bahkan bisa melampaui standar Dikdasmen, ini alhamdulillah. Oleh karena itu yaitu tadi adopsi dan adaptasi teknologi itu harus terus dikembangkan, karena kan teknologi itu kemajuannya sangat pesat ya. Kita baru mengembangkan LMS seperti ini, besok udah berubah lagi gitu ya Pak Eman. Jadi tidak ada perubahan dalam kurikulum pun, apalagi yang sekarang yang Merdeka Belajar ya. Teknologi dan dunia digital memang tetap harus diberlakukan ya Bu ya. Jadi memang harus ya, istilahnya kita tidak bisa menutup mata bahwa teknologi dan dunia digital itu tidak lepas dari dunia pendidikan tentunya ya. Oleh karena itu pelatihan SDM-nya juga harus terus untuk memahami platform-platform, karena kan sekarang pemerintah juga sudah menyediakan platform-platform pembelajaran betul. Nah, Al-Azhar harus lebih dari itu gitu untuk platform-platform pembelajarannya. Ya mudah-mudahan sih Bu, nanti memang seluruh sekolah Al-Azhar juga bisa diwujudkan atau bisa semuanya menggunakan tidak hanya di bawah kerja kita YP Al-Azhar, tetapi yang kerjasama juga bisa menyeluruh lah istilahnya, mengikuti sistem yang dijalankan oleh kita. Karena gini Bu, masyarakat luas itu kan melihat Al-Azhar itu tidak melihat di bawah kerjasama atau YP Al-Azhar. Iya, semuanya Al-Azhar gitu, Al-Azhar. Jadi terkadang ini juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebetulnya Al-Azhar itu cukup berwarna ya. Ada yang di bawah langsung kita, ada yayasan kerjasama yang memang terkadang ya ada kebijakan-kebijakan sendiri yang perlu terus disesuaikan gitu ya, termasuk oleh karena itu kita punya yang namanya standar pendidikan Al-Azhar Pak. Jadi seluruh sekolah Al-Azhar dari jenjang TK, SD, SMP, SMA minimal harus mengikuti standar pendidikan Al-Azhar itu. Nah, kita tadinya punya 8 standar nasional pendidikan plus 1 standar, yaitu standar keagamaan. Seiring dengan perubahan kurikulum ini, maka itu harus direview lagi Pak Eman. Jadi ini kami mau mereview standar nasional pendidikan yang kita
sudah punya ini dengan penyesuaian, karena kan sekarang sudah banyak juga Permendikbud yang terbaru tentang standar kompetensi lulusan, tentang standar isi, standar proses, standar penilaian yang terbaru. Nah, oleh karena itu ini tugas kami di YPI Al-Azhar untuk mereview kembali standar nasional pendidikan. Harapannya tadi sekolah-sekolah Al-Azhar itu minimal bisa memenuhi standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Al-Azhar. Oke, baik. Bu, selanjutnya bagaimana strategi dari Dirdikdasmen agar Al-Azhar selalu menjadi yang terdepan tentunya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, Bu? Karena kan ya kita selain sudah punya unggulan-unggulan kurikulum, ada kita juga ada yang keagamaannya dan lain-lain. Ini ditambah lagi dengan kurikulum merdeka nih. Jadi strategi agar sekolah kita tuh tetap terdepan lah istilahnya, gimana, Bu? Baik. Ya, yang jelas bersinergi ya, harus bersinergi. YPI Al-Azhar itu kan selalu merespon positif apapun perubahannya itu. Oleh karena itu, untuk memudahkan atau melancarkan seluruh program-programnya, maka Direktorat Dikdasmen melakukan strategi-strateginya. Yang pertama yaitu tadi kita review standar nasional pendidikan kita. Kemudian berikutnya kita bersinergi. Kalau di YPI Al-Azhar kita punya ada Direktorat Dakwah Sosial, mungkin nanti kita pengembangan proyek bisa bersinergi dengan dakwah sosial. Iya, betul. Kemudian untuk performance kita bisa bersinergi dengan Humas, bagaimana performan anak-anak yang kurikulum merdeka ini dalam berbasis proyek bisa juga dipublish. Betul, dipublish itu bisa juga dengan Humas YPI Al-Azhar. Kemudian juga sinergi yang lain tentu saja kita dengan Kemendikbudristek, dengan Kemenag di wilayah masing-masing, karena wilayah kita kan tersebar di seluruh Nusantara. Betul. Yang mungkin kebijakan-kebijakan di dinas setempat itu ada kebijakan-kebijakan kekhasan. Iya, karena kurikulum merdeka ini kan kurikulum yang bersifat punya tiga karakteristik khusus nih Pak Eman. Ada fleksibilitas, kemudian berbasis materi esensial, dan pengembangan proyek. Nah, pengembangan proyek ini bisa disesuaikan dengan kontekstual. Kontekstual itu yang real dengan kehidupan anak di sekitarnya. Ya, oleh karena itu pasti misalnya budaya, tentu saja sekolah Al-Azhar yang di Kalimantan dengan di Sumatera dengan di Sulawesi kan pasti akan mengeksplor kebinekaan global tadi. Nah, disesuaikan dengan itu. Nah, ini yang harus bersinergi. Berarti yang pertama dengan Kemendikbudristek, dengan Kemenag, dengan yayasan, ya, kemudian juga dengan sesama sekolah di dalam satu wilayah itu. Betul. Kita kan punya sekolah penggerak nih Pak Eman, ya sudah punya sekolah penggerak. Disinilah sebagai kurikulum implementasi kurikulum merdeka yang sudah lebih awal itu kita banyak diskusi banyak sharing dengan sekolah penggerak tersebut. Jadi strateginya kalau saya boleh menyimpulkan itu yang pertama sinergi. Kita harus dengan berbagai stakeholder, kemudian juga kita terus mengupgrade diri. Yang harus mengupgrade diri itu bukan hanya Dikdasmennya, tetapi sekolah, kemudian juga guru-gurunya, tenaga kependidikannya, semuanya gitu. Ya, insya Allah untuk tenaga kependidikan juga kita untuk pustakawan, laboran ini sudah pelatihan juga. Jadi semua unsur dan ornamen di dalam sekolah itu ya memang harus seiring sejalan, ya. Tidak boleh ada yang tertinggal juga nih. Jadi semuanya kalau ikut workshop saya ikut gitu ya Bu ya. Iya, dan adaptasi teknologi tadi Pak, strategi itu termasuk strategi kami juga. Ada lagi di kurikulum merdeka ini pemerintah itu untuk kurikulum bahasa Inggris menggunakan kurikulum Cambridge. Nah, Direktorat Dikdasmen untuk sekolah-sekolah Al-Azhar ini kurikulum Cambridge-nya sudah lebih awal. Gitu. Jadi sudah tidak kaget lagi. Jadi karena ini kita sudah lama sudah berapa sudah ya? Lama, 3 kali 3 mungkin sudah tahun ke-7 atau ke-8 ya. Jadi artinya kurikulum Cambridge ini juga kita gaungkan. Berarti kan tadi ya
adaptasi teknologi dan juga kurikulum internasionalnya yaitu kurikulum bahasa Inggris. Untuk bahasa Arab kita juga tetap menggandeng ada namanya bahasa Arab metode fitrah, itu justru pusatnya di Singapura ini bahasa Arab. Kok lucu ya, Bu? Iya, jadi ada satu sekolah Islam di Singapura yang menggunakan kurikulum ini, kemudian kita adaptasi, tetapi tetap menggunakan menyesuaikan dengan kurikulum Al-Azhar untuk sebagai kurikulum internasionalnya. Bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Ya, karena Singapura juga kan menjadi transit Iya, ya. betul. Seluruh dunia akan mampir ke situ, otomatis menjadi fokusnya gitu ya. Iya, baik. Walaupun bahasa Arab tetap ada dari sana. Betul, gitu ya. tapi tetap juga kita ke Timur Tengah seperti mengadakan kerjasama muadalah ya dengan Universitas Al-Azhar di Mesir. Jadi para lulusan SMA Al-Azhar itu nanti ke depannya bisa kita bantu untuk mudah masuk ke perguruan tinggi di Mesir, terutama di Al-Azhar. Tidak hanya Universitas Al-Azhar Mesir. Iya, di Mesir bisa. Tetapi Universitas Mesir. Iya, tetapi justru kalau universitas lainnya sih lebih mudah masuknya. Yang agak yang harus banyak kita fasilitasi justru yang di Al-Azhar. Di Al-Azhar, iya. Jadi nih Bapak Ibu jangan khawatir, lulusan-lulusan dari SMA Al-Azhar akan diberikan akses atau dibantu fasilitasinya, linknya atau seperti apa gitu ya jika ingin kuliah di Universitas Al-Azhar. Karena kan kurikulum Merdeka ini yang betul-betul inginnya memfasilitasi keberagaman potensi murid. Kalau potensi muridnya itu mungkin di bahasa, itu bisa kita maksimalkan di bahasa. Kalau potensi anak itu di musik, olahraga, itu bisa juga dikembangkan. Siap. Bu, sebelum nanti Ibu memberikan semangat kepada para tenaga pendidik, ini satu yang menggelitik nih. Ini kan kalau kurikulum Merdeka itu kalau untuk anak-anak SD, SMP, SMA itu masih oke gitu ya. Tapi kalau untuk TK, Bu, gimana ya, Bu? Iya. TK, kan TK juga selama ini udah merdeka sebetulnya. Betul, justru di TK itu, apalagi TK Al-Azhar, selama ini memang sudah berbasis proyek, yaitu dengan portofolionya, kemudian juga mereka itu kan belajar sambil bermain. Iya, betul. Belajar sambil bermain. Bahkan pemerintah kalau untuk ke TK itu jangan diajari calistu, tapi lebih banyak bermain yang mendidik seperti itu. Jadi untuk TK justru ini sangat-sangat sesuai gitu untuk implementasi kurikulum Merdeka di jenjang TK. Yang agak masih ada kegamangan mungkin dari teman-teman kepala sekolah itu justru di jenjang SMA, Pak Eman. Iya, karena mereka kan nanti SMA itu akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri nih. Bagaimana dengan materi-materi peminatan gitu ya, Bu? Peminatan ya, UTBK-nya. Sekarang kan sudah tidak ada penjurusan gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau TK, SD, SMP tidak masalah. Insya Allah aman lah ya. SMA juga pasti nanti insya Allah Kemendikbudristek pun akan ada kebijakan terkait untuk masuk ke perguruan tinggi negerinya. Intinya by proses juga ya, Bu ya. Mudah-mudahan akan diberikan sesuatu yang SMA juga mudah lah gitu ya. Mudah-mudahan. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan untuk Al-Azhar maju bersama. Bu, terakhir kita ya, Ibu sebagai seorang guru juga diberi tugas tambahan menjabat di Direktorat Dikdasmen, mungkin ada memberikan motivasi atau semangat kepada seluruh tenaga pendidik dan ornamen-ornamen di sekolah dalam menghadapi kurikulum Merdeka Belajar ini, Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Eman. Untuk teman-teman para pejuang peradaban, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, tenaga kependidikan, karyawan, seluruh stakeholder sekolah, orang tua murid termasuk orang tua murid, mari kita sama-sama menyambut baik perubahan kurikulum yang insya Allah ini adalah perubahan kurikulum ke arah yang lebih baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Al-Azhar. Kita sama-sama berjuang untuk mengimplementasikannya
dengan tetap kita bersinergi. Kami di Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar yang menaungi sekolah-sekolah Al-Azhar TK, SD, SMP, SMA itu akan terus mendampingi Bapak Ibu semua, jadi jangan khawatir. Kemudian Bapak Ibu juga sama, terutama pimpinan sekolah, bagaimana menggerakkan teman-teman agar menjadi tetap agent of change, agen perubahan. Dengan tadi seperti Pak Eman sampaikan, kita harus open minded ya, harus terbuka dengan perubahan apapun. Berikutnya juga kepada orang tua murid, kita tetap bekerja sama untuk memperbaiki kualitas pembelajaran anak-anak kita dengan harapan sekolah bisa terus membina adabnya ya, implementasi penguatan pendidikan adabnya, kemudian juga visi pendidikan YPI Al-Azhar yaitu mencetak anak-anak kita yang kuat imtaknya, kemudian yang menguasai iptek dan berdaya saing global. Itu bisa kita sama-sama bersinergi untuk mencapai anak-anak yang betul-betul tadi kuat imtaknya, kuasai ipteknya, dan juga berdaya saing global. Demikian Pak Eman. Ya, baik. Iya. Ya, Bu Ai, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini pasti akan memberikan wawasan dan informasi yang konkret terhadap apa itu kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan di Sekolah Islam Al-Azhar. Dan mudah-mudahan yang Ibu sampaikan tadi, semua tenaga pendidik dan ornamen-ornamen yang lain bisa mendukung untuk sama-sama menjalankan kurikulum ini tentunya dengan lancar. Amin. Gitu ya, mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu, selesai sudah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ai Kiki Rokibah. Beliau adalah guru dan juga mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Bidang Kurikulum dan Pengembangan Program Direktorat Pendidikan Dasar YPI Al-Azhar. Dan ini adalah sesuatu hal yang membuat kita terbuka ya, tidak perlu khawatir lagi. Yang penting kita kompak maju bersama. Dan selain kami melakukan wawancara dengan Ibu Ai, kami juga melakukan wawancara dengan Bapak Nuri Muhammadi selaku Kepala Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Bu Ai, terima kasih banyak. Iya, sehat terus. Pokoknya sukses Al-Azhar. Iya, kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YPI Al-Azhar memiliki visi, yaitu terkait dengan bagaimana murid-murid Al-Azhar itu memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keterampilan berdaya saing global. Nah, ini sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional tadi. Dan bahwa kurikulum itu akan mengalami evaluasi, revisi, perubahan. Kalau kita lihat sejarah kurikulum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kurikulum berubah 8-10 tahun sekali. Nah, sekarang memang sudah saatnya kurikulum itu berubah. Kenapa? Karena negara-negara maju itu membuat sebuah buku tentang tren-tren global yang membentuk pendidikan masa depan. Dari situ terlihat, dari buku itu kita bisa membaca dan mengambil sebuah kesimpulan. Ada 4 skenario sekolah masa depan. Salah satunya adalah, kata kuncinya adalah sekolah masa depan itu menitik beratkan kepada kompetensi, karakter, dan penguasaan teknologi. Nah, Al-Azhar sebagai lembaga institusi yang sudah pendidikan, yang mengelola pendidikan sebanyak 204 sekolah dari TK, SD, SMP, SMA Al-Azhar se-Indonesia, sudah memiliki landasan yang kuat dari visi itu.
Maka buat kami, buat pendidikan dasar dan menengah YP Al-Azhar, ini sebuah kesempatan atau sebuah peluang buat kita, dan ini sebuah ekosistem yang membuat sekolah kita bisa lebih kreatif dan inovasi dalam memberikan pelayanan pendidikan, karena kurikulum itu berubah berkaitan dengan adab dan teknologi. Direktorat Dikdasmen telah menetapkan bahwa kepada sekolah-sekolah Al-Azhar se-Indonesia, kita melihat bahwa kurikulum Merdeka ini memberikan peluang terkait dengan penekanan pada karakter atau adab, ya, dan teknologi. Nah, teknologi adalah sebuah keniscayaan, dan alhamdulillah ini sudah dibuktikan bahwa sekolah-sekolah Islam Al-Azhar ketika masa pandemi itu bisa menyesuaikan, dan kepuasan masyarakat, orang tua terhadap layanan pendidikan berbasis teknologi di atas 90%, mereka puas dan sangat puas. Terkait adab, Bapak Ibu sekalian, untuk karakter ini sesungguhnya adalah kesepakatan manusia. Sedangkan adab buat Al-Azhar itu adalah acuannya iman dan takwa. Dan ini mempunyai peluang yang sangat besar terkait karakter, karena ini sangat sejalan dengan visi dari pendidikan Al-Azhar yang berbasis adab dan juga berbasis teknologi. Sehingga tidak ada kendala yang berarti terkait penerapan kurikulum Merdeka yang insya Allah akan ditetapkan di tahun 2023. Kurikulum Merdeka yang tetap ditetapkan oleh pemerintah insya Allah tahun 2023 dan sekarang sudah diimplementasikan di beberapa sekolah sebagai pilot project. Goalnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sangat mensupport profil murid Al-Azhar yang landasannya adalah visi dari pendidikan YP Al-Azhar. Dan tujuan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar didirikan itu ada 3 tujuan utama, yaitu agar pemuda-pemudi Indonesia itu memiliki sebagai kader pembangun akhlak untuk kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, agar pemuda-pemudi dididik menjadi aparatur negara yang berjiwa bersih dan suci. Yang ketiga, agar pemuda-pemudi menjadi mubalik atau misi Islam di kemudian hari kelak. Mubalik atau misi Islam ini adalah sebagai penebar kebaikan-kebaikan yang bermanfaat buat umat. Maka profil pelajar Pancasila itu mendukung profil murid Al-Azhar yang sudah kita jabarkan, itu menjadi kekuatan yang penuh untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Insya Allah itu bagian dari profil murid Al-Azhar. Untuk teknologi, insya Allah kita akan mengikuti terus pemanfaatan teknologi, mengikuti perkembangan yang ada, karena kita selalu melihat bagaimana sekolah-sekolah masa depan sesuai dengan perkembangan teknologi yang akan terus berkembang, tidak ada henti-hentinya, karena itulah sifat dari manusia. Kurikulum Merdeka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah membuat sebuah grand design berakhir pada profil pelajar Pancasila yang berisi, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Maka profil yang sudah kita rumuskan sejak
dari tahun 1952 mengalami perubahan terus-menerus mengikuti dengan perkembangan zaman. Untuk tahun ini karena berkenaan dengan perubahan tren kekinian yang akan mempengaruhi pembentukan pendidikan masa depan serta bagaimana pemerintah kita menetapkan kebijakan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, Direktorat Didasmen telah merumuskan profil murid Al-Azhar. Yang pertama adalah beradab, ya, beradab. Kemudian yang kedua adalah berwatak pejuang. Yang ketiga adalah cendekia. Yang keempat adalah terampil. Yang kelima adalah cinta tanah air. Yang keenam sehat jasmani dan rohani. Maka dari sini kita bisa melihat profil pelajar Pancasila itu memperkuat dari profil murid-murid Al-Azhar. Terkait profil pelajar yang pertama yaitu beradab. Beradab ini kita akan merumuskan bagaimana kurikulum dari TK, SD, SMP, SMA itu berkesinambungan dan berkelanjutan. Beradab itu adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh murid-murid Al-Azhar. Karena sebelum menuntut ilmu seharusnya mereka sudah beradab. Nah, dengan adab ini sebagai landasan untuk menuntut ilmu. Adab ini adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada Al-Quran, adab kepada agama Islam, adab kepada diri sendiri, adab sebagai pelajar, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada lingkungan di sekitarnya, adab kepada makhluk-makhluk Allah. Ini sangat luas sekali. Adab kepada Allah itu adalah la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Maka implementasinya adalah sholat. Di sekolah Islam Al-Azhar, sholat, berkaitan dengan sholat itu kita harus bisa membentuk anak-anak kita, kompetensi sholatnya itu akan semakin berkembang. Bagaimana kompetensi sholat di anak TK, bagaimana kompetensi sholat di SD, bagaimana kompetensi sholat di SMP, SMA, itu akan berkesinambungan dan berkelanjutan. Sehingga pada akhirnya sholat itu menjadi sebuah kebutuhan dari setiap murid-murid Al-Azhar. Nah, itu kita bisa menjaga terkait adab. Adab itu bukan hanya pada adab pada Allah, tapi adab pada Rasul dan seterusnya. Nah, itu grand design kita. Kemudian bagaimana dengan teknologi? Teknologi ini profil murid kita adalah diharapkan terampil. Terampil ini adalah bagaimana mereka bisa menguasai teknologi. Ada 3 ilmu dasar untuk menguasai teknologi, yaitu bahasa, matematika, dan sains. Maka 3 ilmu dasar ini sangat kita fokuskan. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kita sudah mengacu kepada kurikulum Cambridge yang penjaminan mutunya adalah CAFR, yaitu bahasa Inggris untuk Eropa. Kemudian teknologi. Teknologi ini hanya bisa dikuasai dengan 3 ilmu dasar tersebut. Maka dari TK, SD, SMP, SMA, pembelajaran pemanfaatan teknologi dari gurunya dan juga murid-muridnya itu selalu kita tekankan. Sehingga kita bisa menjaga terkait teknologi. Dan satu lagi, bahwa pemanfaatan teknologi harus beradab. Bagaimana adab kita memanfaatkan teknologi itu pun kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga kurikulum merdeka yang berkaitan dengan adab dan teknologi itu akan terus terjaga. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kami semuanya memahami bahwa JPI Al-Azhar adalah lembaga pendidikan Islam yang memang berorientasi pada pendidikan dakwah dan sosial, yang menginginkan bahwa para alumni nanti
membangun, yang diutamakan adalah untuk membangun akidah dan akhlak, memiliki tujuan untuk menjadi alat negara yang bersih, sehingga dengan terbentuknya atau munculnya kurikulum merdeka, insya Allah tidak ada permasalahan suatu apapun, dan kita sangat relevan sekali kurikulum merdeka ini dengan pengembangan para murid dan guru, di mana JPI Al-Azhar itu di dalam implementasi pendidikan selalu memberi panggung yang seluas-luasnya bagi murid dan bagi guru. Sekali lagi, bahwa pengembangan di pendidikan JPI Al-Azhar ini relevan dengan perkembangan yang akan terjadi perubahan di kurikulum merdeka. Terkait ini jelas, yaitu penyempurnaan. Kalau di kurikulum merdeka itu ada profil Pancasila. Nah, di dalam JPI Al-Azhar itu dikembangkan, disempurnakan menjadi profil lulusan sekolah Al-Azhar, baik itu profil sekolah taman kanak-kanak atau TK, profil untuk murid SD, profil untuk SMP, profil untuk SMA. Ini lebih disempurnakan. Bagaimana cinta terhadap negara, bagaimana tentang adab dan lain-lain. Nah, ini lebih disempurnakan, lebih tertata dengan baik. Jadi penguatan pendidikan adab itu tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Ini yang utama seperti itu. Nah, di kurikulum merdeka, maka langkah-langkah implementasi penguatan adab itu harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Jadi di dasmen kita itu sudah menetapkan petunjuk teknis tentang adab. Nah, semua pembelajaran itu orientasinya pada adab, gitu. Nah, untuk itu implementasi adab harus diawali dari guru, kemudian dari karyawan dan sebagai pimpinan juga. Pimpinan sekolah dan para guru itu berkomentasi atau berkomitmen dan bekerjasama dalam mengimplementasikan adab dimanapun berada. Artinya perubahan kurikulum yang ada ini tidak akan mempengaruhi dengan pola kita dalam mengimplementasikan tentang adab. Karena dulu diawali dengan piloting project adab sekolah-sekolah, kalau sekarang insya Allah sudah menyeluruh bersamaan dengan munculnya kurikulum merdeka nanti. Jadi justru seiring ini akan menambah hal yang sangat baik, gitu. Ini sesuatu yang perubahan adalah sebuah keniscayaan. Justru pendidikan itu tidak boleh alergi terhadap perubahan. Hanya yang terpenting adalah pola mindset Bapak Ibu guru yang harus berubah juga ini. Di kurikulum merdeka itu implementasinya nanti 30% itu sudah penugasan, kemudian 70%-nya adalah di dalam akademik. Nah, ini kalau pola mindset Bapak Ibu guru tidak dirubah, nanti hanya perubahan administrasi aja. Yang tidak boleh terjadi seperti itu. Perubahan kurikulum sering terjadi, hampir 10 tahun sekali perubahan kurikulum, tapi kalau pola mindset pemikiran Bapak Ibu guru tidak dirubah, bagaimana sesungguhnya, mengapa perubahan kurikulum ini terjadi? Nah, ini harus yang harus berubah. Jangan hanya berubah di tataran administrasinya saja. Yang kita khawatirkan begitu. Kasihan para murid kalau yang berubah hanya tataran administrasi. Maka yang kita harapkan adalah pola mindset yang berubah Bapak Ibu guru. Untuk itu kurikulum berdampak sangat baik untuk mutu pendidikan. Dampak baiknya murid dapat mengikuti perkembangan.
Kalau nanti tidak terjadi perubahan kurikulum, maka murid tidak berdampak, tidak akan terjadi perubahan, tidak mengikuti perkembangan yang ada. Nah, untuk itu memang kami pesan para pendidik terus menjadi inspirator kepada para murid, ya kan, menjadi motivator kepada murid. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, mau perubahan kurikulum, mau terjadi infrastruktur yang hebat, namun kuncinya adalah letak di Bapak Ibu guru dalam mendidiknya dengan penuh hati. Nah, ini sering kami sampaikan bahwa kurikulum penting, infrastruktur penting, namun dua-duanya tanpa ada artinya tanpa guru. Tanpa guru atau guru tidak ada artinya jika mendidiknya tidak dengan hatinya. Untuk itu terus berubah Bapak Ibu guru dengan mengikuti perubahan kurikulum. Jangan sampai mereduksi kurikulum yang ada di Al-Azhar, karena Al-Azhar sudah kokoh, sudah punya sesuatu yang luar biasa. Untuk itu terus selamat berjuang dengan ada perubahan. Yang penting adalah perubahan mindset, pola pikir, bukan perubahan administrasi tentang kurikulum. Demikian, terima kasih. Selamat berjuang Bapak Ibu guru yang hebat. Perubahan kurikulum jangan terlalu dipikirkan, karena Bapak Ibu guru sudah siap untuk menjadi guru yang inspiratif, guru yang selalu menginspirasi. Karena ingat, di mana jadi apa para murid kita, Bapak Ibu adalah garda terdepan. Selamat berjuang, menyongsong, melakukan kurikulum merdeka di tahun 2022-2023 ini. Sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.